Nah, dari tadi nih kita udah ngebahas dari masa kalian sebagai cakorfak, masa-masa kalian sebagai korfak. Sekarang mungkin teman-teman yang lagi dengerin juga penasaran nih, kayak eh, apa sih kriteria yang diperluin sebagai calon koordinator fakultas Ketek? Gitu. Mungkin dari Ardel boleh? Oke, jadi sebenarnya kalau menurut gua yang paling penting itu sebenarnya rasa kepemilikan sih. Kayak jadi tuh si calon korfak ini tuh sadar gitu bahwa dia tuh eh, kayak memang bener-bener sayang gitu, kayak sayang sama keluarga Kuktek atau KMK Teknik ini. Jadi tuh dia melakukan segala sesuatu itu bukan berdasarkan kayak misalnya kayak kalau misalnya kalian tahu tuh kayak ikigai gitu, jadi kayak passion sama kerja berbarengan gitu kalau menurut gue. Sebenarnya itu sih mungkin yang itu hal yang dapat dapat sangat membantu banget ketika kita berorganisasi, terus kita capek nih, kita lagi down banget, itu bakal ngebantu banget supaya kita bisa bangkit lagi menurut gue. Itu banget, jadi kayak kita ngejalanin organisasi ini tuh bukan dengan mindset bahwa ini kerjaan gitu, jadi harus dilakuin aja gitu, tapi seharusnya kalian juga bisa seneng gitu loh, kayak kalian tuh dapat sesuatu, kayak bisa have fun juga sebenarnya di sini sama temen-temen gitu menurut gua. Jadi kayak dia sadar Oh, supaya gimana ya, ngebawa suasana kesenangan itu ke teman-temannya juga gitu. Jadi kayak kita yang lain itu juga bisa senang, jadi bisa bahagia juga gitu. Nggak kebawa berat atau gimana sebenarnya. Itu sih kalau menurut gua. Terus kalau sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin menurut gua yang paling penting itu adalah rasa ingin belajar sih, rasa ingin belajar terus menerus gitu. Jadi kayak kan mungkin udah sering banget nih denger istilah di kuliah itu adalah tempat kita ngelakuin kesalahan sebanyak-banyaknya gitu. Justru iya. ini tempatnya gitu. Kayak nanti kan kalau kerja justru nggak boleh banyak kayak gitu ya. Jadi tuh kayak lakukanlah sebanyak-banyaknya kesalahan supaya kita bisa belajar banyak. Soalnya ini tempatnya gitu. Jadi itu sih menurut gua rasa keinginan untuk belajar terus-menerus menurut gua. Oke, berarti kalau gue boleh simpulin singkat, berarti kayak kalau dari Ardel itu intinya lu harus enjoy sama apa yang lu lakuin sekarang, apalagi sebagai korpak yang lu ngelit banyak banget orang, lu juga harus enjoy atau nikmatin lah istilahnya apa yang lu lagi hadapin sekarang, ups and downs-nya, dan juga bener sih buat rasa ingin belajar. Jadi kayak sebagai korpak tuh lu nggak harus sempurna, istilahnya lu gak harus Hmm. perfect di antara yang lain baru lu bisa maju jadi korvak. Justru kayak di sinilah kalian tuh apa ya, belajar bareng-bareng buat tumbuh dan berkembang, balik lagi ke jawaban sebelumnya. Uh, Yes. Kalau dari Anas, boleh Nas, apa sih kualitas sebagai cakorvak? Makasih Gracia udah diulang lagi pertanyaannya. Tadi gue kayak baru mau nanya lagi karena tadi nggak fokus gara-gara laptop gue ngehang juga. Jadi kayak gue kinap gitu pas gue Oke. mau unmute. Jadi kayak makasih. Apa ya kualitas-kualitas. Kayak udah dibilang, udah disinggung juga sih sama Ardel. Gue setuju juga sih sama Ardel. Tentang kayak gimana kita harus belajar juga. Gimana kayak kita belajar buat mencintai pekerjaan kita juga dan nganggep itu kayak bukan pekerjaan. Tapi kayak kita kerjanya ya dengan senang hati gitu. Terus apa ya kualitas-kualitas yang harus dimiliki. eh kalau gue tambahin kayak gimana kita belajar buat jadi teladan kali ya buat orang lain karena ya maksudnya teladan teladan maksudnya kayak kita tahu kalau misalnya kita mungkin nggak sempurna ya, kayak kita punya banyak kekurangan dan apa namanya kayak kita tahu mungkin apa yang harusnya ideal tapi kita belum bisa melakukan karena ya gue merasakan ini banget sih dan jujur kadang-kadang gue ngerasa terbeban kayak gimana gue jadi pemimpin tapi kayak gue belum bisa ngasih influence baik mungkin buat orang-orang yang gue pimpin juga kayak mungkin gue belum ngasih contoh yang baik segala macem kayak jadi salah satu hal yang mungkin akan gue itu kalau belajar buat jadi teladan buat orang lain sih karena lo nggak bisa
mengajarkan orang lain sesuatu kalau misalnya lu bahkan belum mempraktekkan itu gitu. Jadi kayak saya kayak lu pengen, saya kayak tadi gue pengen Puptek jadi keluarga yang, misalnya jadi tempat yang orang-orang di dalam itu bisa ngerasain kekeluargaan. Nah kalau misalnya lu sendiri kayak enggak misalnya lu nggak ramah ke orang lain, mungkin kayak lu nggak open ke orang lain, ya sulit juga buat orang-orang di bawah lu buat seperti itu juga gitu. Intinya kayak belajar buat kayak apa yang lu omongin ya udah lu lakuin gitu, dan itu bukan hal yang mudah sih karena gue sendiri juga masih belajar sampai sekarang, kayak gue masih mau filter apa yang kira-kira dari gue masih pencitraan, apa yang kira-kira kayak udah benar gitu, kayak ya gitu sih kayak. Dan menurut gue integritas juga hal yang penting sih kayak dalam segala hal, dan nggak cuma sebagai pemimpin, bahkan sebagai lu uh, apa sebagai lu pribadi juga itu hal yang penting gitu. Jadi kayak ya gitu sih kualitas, apalagi ya tahu yang gue kepikiran itu sih sebenarnya gitu. Mungkin kalau dari Gracel ada mau nambahin juga, boleh Gracel. Oh enggak, gue moderator cuma menyimpulkannya, Nas. Maaf. Oh oke. Kurang lebih kirain kayak mau menambahkan jawaban gue, kayak ya udah. Oke. Mungkin sambil gue ngomong siapa tahu ada yang kelintas gitu dari mulut gue. Tapi balik lagi ke jawaban Anas, emang karena di sini lu posisinya sebagai leader, pasti lu istilahnya lu bakal jadi role model dari teman-teman pengurus lu sih. Jadi balik lagi, lu tuh bakal dijadiin contoh lah sama mereka. Apa yang lu lakuin tuh bakal mencerminkan apa yang mereka bakal lakuin. Jadi kayak lu harus istilahnya betul, gue gabungin juga sama jawaban Ardel. Betul lu harus mencintai apa yang lu lakuin, lu gak boleh ngerasa beban, karena itu bakal dilihat juga sama teman-teman pengurus lu, bahkan sama warga-warga lu. Kalau lu pengen mereka jadi orang yang lebih baik, lu harus berubah dulu dari diri lu sendiri sebagai korpak buat jadi lebih baik. Dan emang bener sih tadi integritas, kayak lu harus punya rasa tanggung jawab, lu harus komitmen, apalagi ini kepengurusan 1 tahun kan. 1 tahun tuh bukan waktu yang singkat gitu loh teman-teman buat kalian ngelit satu lembaga. Jadi kayak lu harus punya alasan kenapa lu harus tetap bertahan gitu selama 1 tahun, even lu lagi demot, even lu lagi mungkin sibuk sama tugas pribadi lu sendiri. Jadi kayak lu tetap punya alasan buat balik lagi ke KMK Teknik atau Kuptek, terus lu harus tetap ngejalanin lagi lah tanggung jawab lu sebagai seorang leader atau korpak. Makasih guys buat jawabannya. Nah sekarang karena tadi kita udah lebih ngebahas soal kualitas, mungkin soft skills yang harus dimiliki sebagai cakorpak, gue mau nanya nih sekarang, persiapan apa aja sih yang harus disiapin sama cakorpak kita? Dari Anas boleh? Kalau dari gue mungkin kayak menurut gue yang paling penting tuh lu mesti kenal diri lu sendiri dulu sih, kayak sebelum lu bisa melihat keluar, kayak lu mesti ngelihat ke dalam hati lu juga, kayak kenapa sih lu pengen jadi korpak gitu, kayak concern lu tuh apa gitu, kayak karena balik lagi ya ini yang bakal jadi pegangan lu selama lu menjalani kepengurusan, karena nanti bakal banyak banget yang lu temuin gitu kan, dan nggak semuanya tuh pleasan gitu kan, maksudnya kayak nggak semuanya baik, kayak dan ada masa-masa mungkin di mana lu kayak pengen nyerah aja. Nah mungkin kayak dengan lo mengingat motivasi ini, kayak ya itu bisa jadi semangat buat lo juga gitu. Bahkan kalaupun motivasi nanti ini berubah ya nggak apa-apa, tapi setidaknya kayak lo punya titik startnya dari situ gitu. Jadi kayak lo punya dasar fondasi kayak kenapa lo mau melakukan sesuatu gitu. Terus yang kedua, menurut gue belajar buat lihat sekitar sih, kayak kira-kira apa sih yang lu rasain di sini, dan apa yang kira-kira pengen lo ubah di sini gitu, atau apa yang kira-kira masih kurang menurut lo yang pengen lo tingkatin lagi dan lain-lain gitu. Terus setelah lo udah lihat juga misalnya dari pandangan lo, mungkin lo bisa belajar buat lihat dari sudut pandang orang lain kali ya, kayak ya lo tanya-tanya orang-orang juga gitu, kayak jangan takut, maksudnya kayak gini, maksudnya mindset ketika lu jadi pemimpin sesuatu tuh lu nggak memimpin buat diri lu sendiri, tapi lu tuh istilahnya kayak memberikan servis untuk orang lain gitu, kayak
Jadi sebenarnya salah satu yang utamakan sebagai korvak tuh ya kepuasan warga lu gitu, kepuasan pelanggan lu gitu kan. Makanya kayak lu mesti nanya juga kira-kira pelanggan yang diharapin dari pelanggan lu tuh seperti apa sih? Dalam hal ini kayak yang diharapin warga lu tuh ketek seperti apa sih gitu. Kayak dari situ kayak dari lu tahu nih kira-kira pandangan mereka terhadap ketek seperti apa, kayak kekurangan menurut mereka apa, kayak kenapa sih mereka nggak suka aktif di ketek gitu, kayak kenapa sih mereka suka aktif di ketek, yang bikin mereka aktif tuh apa, terus dan lain-lain. Terus lo bisa sesuaiin juga sama apa yang lo pikir tadinya gitu. Kayak dari situ lo mungkin bisa belajar buat bikin visi misi lo gitu, karena visi misi ini juga berguna buat nanti kayak di masa awal kepengurusan juga lo bakal harus ngisi lembar-lembar forming lembaga gitu kan, dan visi misi ini bakal pakai banget. Nggak usah dari situ sih, intinya kayak visi misi ini tuh bener-bener landasan lo buat jalanin kepengurusan gitu. Kayak intinya lo ngejalanin proker-proker yang lo adain nanti, kegiatan apapun yang lo adain nanti itu tuh harus sesuai sama visi misi lo gitu. Jadi kayak diusahakan supaya proker atau kegiatan lo tuh ada buat memenuhi visi misi lo juga gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Nah, terus yang selanjutnya juga kayak ya pastinya mencari penerus ya buat kepengurusan kalian, BPH-BPH-nya gitu. Terus mungkin udah mulai plotting apa kayak kalau sempat kayak lihat-lihat juga nih dari 20-nya, dan intinya cari cari dukungan juga sih dari orang-orang sekitar lo gitu, karena ya lo butuh mereka juga kan buat menjalankan kepengurusan ini kan nggak cuma kita kan yang menjalani kepengurusan ini gitu. Jadi ya minta tolong mereka lihat-lihat juga sih dari 20-nya gitu, kira-kira gimana siapa aja yang bisa bantu lu gitu, kayak mulai tarik-tarikin juga sih ke kepengurusan kalian gitu. Ya mulai cari simpati lah dari orang-orang sekitar. Kurang lebih gitu sih mungkin kalau misalnya gue bisa jabarin ya alur berpikirnya dari awal sampai itu. Kayak gitu sih. Semoga membantu. Nanti kalau misalnya ada butuh apa-apa mungkin bisa TW-TW lebih lanjut ya sama Ardel juga, sama ya korvak-korvak yang dulu-dulu, ada Vero, ada Om gitu kan. Dan korvak-korvak yang dulu-dulu lagi kayak Nanda, Haynes gitu mungkin bisa nanya ke gue kalau misalnya lo pengen TW-TW sama mereka kayak gitu. Mungkin dari Ardel. Jujur gue sebagai pendengar tuh gue memposisikan diri gue sebagai calon anak-anak 19 yang punya niat nih buat maju. Gue merasa jawaban-jawaban kalian dari pertanyaan pertama tuh udah sangat membantu banget sih, I hope ya. Mungkin gue bakal simpulin di akhir aja. Oke, boleh lanjut ke Ardel. Oke, jadi sebenarnya ya setuju banget sama semua yang Anas ngomong, itu udah kayak mungkin list dari A sampai Z-nya ya. Jadi gue pengen nambahin yang paling penting yang perlu disiapin untuk diri sendiri ya, itu komitmen menurut gue. Komitmen bahwa kalian itu siap untuk menjadi korvak, maksudnya karena yang namanya menjalani organisasi kan tadi udah dibilang tuh selama setahun ini tuh beda banget sama kepanitiaan. Kayak jadi tuh komitmen untuk diri sendiri ya menurut gue. Terus untuk yang lainnya lagi sebenarnya mungkin feeling gue lebih ke teknis sih. Dan untuk perlu tahu teknis-teknis kayak tadi mungkin Ana sudah bilang ada forming, ada harus isi lempersus apa gimana-gimana, menurut gue jadi yang dibutuhin itu ilmu sebenarnya. Nah, ilmunya itu dapat dari mana? Dari banyak TW-TW sama ngobrol-ngobrol sama warga dan korvak-korvak sebelum-sebelumnya gitu menurut gue. Oh iya, gue lupa itu, astaga. Terima kasih Ardel. Iya, ya sama-sama. Oke, makasih buat jawabannya. Jadi kalau boleh gue simpulin, intinya tuh kalian gak cuma harus kenal diri kalian sendiri, karena balik lagi kenapa kalian harus kenal diri kalian sendiri, karena kalian yang bakal ngejalanin kepengurusan ini, kalian yang paling tahu lah istilahnya sebagai konseptor KMK teknik atau ketek ini mau dibawa kemana. Jadi kalian juga harus punya motivasi lah istilahnya kenapa kalian mau maju, apa yang istilahnya jadi penyemangat kalian lah selama ngejalanin satu kepengurusan. Tapi benar gak cuma dari dalam diri, kalian juga harus tahu orang-orang yang bakal kalian jangkau itu kayak apa. Istilahnya tuh kepengurusan atau organisasi itu kayak kalian tuh produsen
service suatu jasa atau layanan, terus warga-warga kalian tuh kayak customer, jadi emang customer satisfaction atau kepuasan warga kalian tuh emang hal yang harus diprioritasin. Gue yakin sih semua dep mungkin pernah melajarin hal-hal kayak gini, emang customer satisfaction atau customer rule istilah yang utama. Terus tadi juga bener TW-TW, kalian juga harus TW-TW tuh kayak transfer wawasan, jadi kalian tukar pikiran sama korpak-korpak sebelumnya, mungkin juga dari BPH sebelumnya, atau bahkan BP sebelumnya juga bisa, apa yang mereka lihat selama kepengurusan yang mereka ikutin. Misalkan kayak kalau mungkin kalian sekarang lagi ngejabat di Mantul sebagai BPH atau BP, kalian juga bisa lihat dari perspektif kalian tuh sebenarnya Mantul ini evaluasinya apa aja, mungkin kurangnya apa aja. Nah, itu bisa jadi modal buat kalian istilahnya tingkatin lah hal yang bisa kalian improve lagi di kepengurusan yang bakal kalian pegang tahun depan, kayak gitu. Oke. Ya, mau nambahin juga. Mungkin buat TW-TW nggak cuma dari Korfak gitu kali ya. Kan soalnya kalau Korfak kan mungkin mereka cuma tahu apa namanya yang dari sisi Korfak juga. Maksudnya kayak menurut gue menyarankan buat TW-TW-nya juga sama apa namanya? Iya, sama warga juga, sama BPH bidang juga, karena biar misalnya nanti maksudnya kayak lu tahu gitu loh bidang-bidangnya tuh sebenarnya ngapain aja, karena kan balik lagi lu kayak lu mengatasi bidang juga, tapi kayak lu harus tahu juga kan bidang itu gimana cara kerjanya, supaya lu tuh tahu gimana cara lu mengawasi kinerja mereka gitu, kayak batasan-batasan lu harus ngapain aja dan lain-lain. Kayak saya lu bandingin, oh ini tuh harusnya kinerja mereka tuh kayak gini, dan ketika bidang lu nanti kinerjanya seperti apa, kayak saya lu tahu lu harus mengarahkan mereka harus seperti apa, kayak gitu-gitu sih. Ya, terus jangan lupa juga ya bener TW-TW sama warga juga. Ya itu tadi udah disinggung juga ya. Tapi ya gitu sih, jangan lupa TW-TW sama bidang juga, kayak gitu-gitu. Bener sih, balik lagi sebagai seorang korpok atau leader tuh kita harus melihat dari semua sudut pandang atau perspektif gitu. Jangan cuma ngelihat dari sisi korpak, tapi juga lihat dari sisi, istilahnya gue nyebutnya sisi customer-nya gitu. Jadi kesampai gak sih apa yang mau diberikan servisnya ke warganya. Kalau enggak, coba dievaluasi kenapa, terus diimprove lagi di kepengurusan kalian. Mungkin kita masuk ke last question ya guys, karena mungkin sudah cukup panjang interview kita. Mungkin mulai dari Anas dulu. Pesan dan ekspektasi, mungkin bukan ekspektasi sih, kayak harapan atau wish Anas buat korpak tahun depan, atau yang bakal jadi penerus Anas dan Ardel dan korpak-korpak sebelumnya tuh apa sih yang pengen disampaikan? Silakan Anas. Ini sih kayak lu jangan pernah ngerasa kecil dibanding orang lain gitu. Kayak mungkin lu ngerasa kayak gue mau bukan apa-apa, ada yang lebih baik dibanding gue, kayak gue tuh belum mulai di mana-mana gitu, kayak apa namanya, bisa apa sih gue, kayak gitu. Kayak jangan, intinya kalau misalnya lo ngerasa kayak ada ganjelan di dalam hati lo, terus kayak, atau misalnya paling banter gitu, misalnya kayak lo kepikiran terus kayak lo kok kayaknya gue tuh terngiang-ngiang gue pengen jadi korfak, nah itu berarti tanda mungkin lo tuh punya panggilan pengen jadi korfak. Jadi kayak, dan jangan didinai gitu, tapi gak apa-apa sih, dinai aja terus, siapa tahu panggilannya makin kuat gitu kan. Dodol banget ya gue nyaranin, tapi ya gitu. Intinya lu jangan membandingkan diri sama orang lain. Kayak kalau misalnya lo ternyata emang punya panggilan itu, aja kayak misalnya lo ngerasa lo masih kurang banget, ya udah kayak coba kita kejar aja dari waktu yang ada sekarang. Kayak ini gue buka-bukaan juga nih, dari pas gue dulu jadi korfak juga jujur persiapan gue juga minim banget sih, dan bahkan eksplorasi gue juga masih caur banget. Misalnya kayak gue masih butuh banyak belajar waktu itu. Kayak gue baru bener-bener mulai TW-TW dari nol tuh kayak H-5 Optan, dan bayangin aja kayak gue harus TW-TW dari nol tentang jadi ketua suatu lembaga tuh gimana. Dan ya udah, disinilah saya ada di depan teman-teman semua ya berbicara seperti ini. Jadi kayak gak apa-apa, maksudnya kayak dengan kekurangan yang lu punya, kayak ketika lu punya panggilan, ketika lu punya motivasi, ya gasin aja. Karena gue yakin apa namanya, Tuhan juga pasti akan melengkapi lu gitu loh. Kayak Tuhan pasti akan
apa namanya, membantu lu mengatasi kekurangan lu dan mempertemukan lu dengan orang-orang yang bahkan lu nggak nyangka ternyata mereka yang membantu lu gitu. Jadi ya kayak gitu. Dan ya udah sih, buat apa namanya, cara wish-nya apa ya, ya udah semangat ya guys, kayak apa namanya, semangat. Terus jangan lupa juga kalau misalnya kalian ngejalanin ini juga nggak sendiri gitu, kayak kalian punya teman-teman kalian juga punya kita nih yang udah yang 2017 2018 juga buat ngebimbing kalian, buat bantu kalian. Kalau misalnya kalian masih ada kurang-kurang, ntar kita bisa bantuin ngajarin kalian juga kok. Kayak kalian bukan beban gitu loh dengan kalian bertanya sama kita. Jadi kayak ya santuy banget kan, kita juga keluarga gitu kan. Ya kayak gitu sih. Dan ya udah, intinya gue sayang banget sama kalian semua. Jadi kayak jaga kesehatan, apa namanya, jangan terlalu stres juga, let it flow aja gitu. Kayak gue yakin kalian akan kalian gimana ya ngomongnya, you will do it well gitu. Jadi kayak ya percaya diri aja gitu. Ya udah, semangat. Asik. Gimana nih guys? Juga kayak coba kalian dengerin pesan-pesannya dari korpak-korpak sebelumnya. Tapi sebelum kita menutup ini, kita juga pengen denger nih dari Ardel. Mungkin pesan dan wish dari Ardel buat korpak tahun depan tuh gimana sih? Boleh Ardel? Oke, wah gila tuh. Abis dengerin dari Anas itu pasti langsung tenang banget tuh hati, langsung semangat tuh pasti jadi. Yes. Oke, jadi kalau dari gue Amin ya, gue sebenarnya, senang mendengarnya. oke, jadi pesan dari gue itu mungkin mau ingetin aja. Jadi untuk calon-calon yang ingin maju, pengen ngasih tahu bahwa setiap kepengurusan itu pasti beda-beda, sangat berbeda-beda, masalah yang ditemuin beda-beda, solusinya makanya beda-beda. Jadi pengen ngasih tahu aja sebenarnya nggak usah terlalu terpatok banget nih sama kepengurusan sebelum-sebelumnya, nggak usah terlalu ngebandingin atau gimana. Soalnya kebetulan banget juga kan kondisinya sekarang ini tuh lagi online kan. Jadi tuh pasti tantangannya itu pasti besar banget nih kalau dilihat dari kondisi perkuliahan sekarang. Makanya nih harus juga banyak belajar dari kepengurusan Anas juga nih yang udah ngalamin setengah kepengurusannya ya secara online. Gitu sih, semangat aja buat kalian, tantangannya besar banget. Bisa tuh mulai dipikirin kayak rencananya dari sekarang gimana nih buat solusi kepengurusan selanjutnya. Oke, gitu aja dari gua. Semangat guys. Oke. Ya bener banget sih, gue setuju banget sama Ardel tentang jangan membanding-bandingkan sama kepengurusan yang lalu-lalu, karena mungkin yang lo lihat tuh cuma gunung esnya doang loh. Kayak sebenarnya banyak yang lu tuh nggak, karena lu nggak mengalami, mungkin lu nggak ada di situ ya, kayak mungkin lu nggak mengalami gimana-gimana, tapi bahkan dari yang lu lihat aja tuh masih ada yang tersembunyi. Dan kita nggak sebagus itu juga loh, kita punya kekurangan kita masing-masing. Kayak gue sebagai korfak, Ardel sebagai korfak yang lain dulu juga pasti punya kekurangan kita juga gitu. Kayak kalau misalnya lu ngerasa punya kekurangan dan lu ngerasa kekurangan lu itu menghambat buat lu maju sesuatu, kayak jangan dijadiin itu sebagai halangan buat lu maju sih. Karena balik lagi kayak seperti ini, gue mengajarkan prinsip gue ya, dengan punya suatu panggilan atau ketika lo punya suatu tujuan, apapun yang lo hadapi, halangannya itu pasti bakal bisa teratasi gitu, termasuk juga kekurangan lo. Dan ketika lo, justru malah bagus ketika lo sadar lo punya kekurangan sesuatu. Kayak mungkin dengan begitu ya udah, coba kita cari aja ke jalan keluar, kira-kira kekurangan lo ini bisa dilengkapi dengan apa sih gitu. Kayak ya udah, itu nanti mungkin lo mesti pikir sendiri juga sih. Dan mungkin kalau misalnya lo juga sama yang lain kayak gitu sih kurang lebih. Intinya jangan kedrag sama kekurangan kalian gitu. Kayak embrace your weakness, and karena ya udah, justru itu yang bikin lo spesial gitu kan. Jadi kayak ya biasa aja. Asik. Wah, jawaban Ardel sama Anas tuh bener-bener kayak gue sebagai perspektif orang yang pengen maju nih, misalnya gue kayak
bakal ngerasa sangat tertolong sih dengan jawaban-jawaban kalian. Gue bakal sangat termotivasi juga buat gue makin yakin buat maju istilahnya sebagai Sakorpak 2021. Ini sebagai perspektif pendengar ya. Jadi kayak kalau gue boleh simpulin, balik lagi, pasti dalam satu kepengurusan pasti nggak ada orang yang perfect, dan kita juga nggak menargetkan seorang korpak harus perfect. Jadi justru dengan jadi korpak, kalian nggak cuma belajar bareng-bareng, balik lagi kalian nggak cuma sendiri dalam satu kepengurusan. Bener kata Ana sama Ardel, kayak ada BPH kalian, ada BP kalian, dan ada kita apa ya istilahnya, orang-orang yang udah pernah ngejalanin kepengurusan di Ketek yang bakal bantuin kalian terus. Kalian juga feel free banget buat nanya-nanya ke kita juga, buat lebih banyakin TW-TW mungkin. Tapi balik lagi, TW-TW itu bisa dibilang sebagai modal kalian. Kayak misalkan semua hal yang kalian bakal hadapin nanti itu akan balik ke keputusan kalian sendiri dan teman-teman pengurus kalian. Jadi kayak jangan berpatokan sama kepengurusan sebelumnya juga. Kayak kalau kalian punya suatu plan yang lebih besar atau plan yang mungkin apa ya sangat berbeda dari kepengurusan sebelumnya, jangan ragu lah istilahnya buat take action buat plan-plan yang udah kalian siapin itu. Mungkin sesi interview singkat kita sampai sini dulu. Gue harap sih podcast atau audio ini bisa sedikit banyak kebantu teman-teman, terutama teman-teman 2019 yang terpanggil dan mau nih buat maju sebagai calon penerus KMK Teknik 2021. Kalau misalkan ada apa-apa, ada yang masih kalian raguin atau kalian bingungin, boleh banget buat kontak Anas, Ardel, gue juga boleh, atau siapapun yang pengen kalian kontak, bisa dikontak aja, karena kita di KMK Teknik itu sangat terbuka buat kalian juga. Mungkin segitu dulu dari kita. Makasih buat Ardel, buat Anas juga yang udah nyempetin waktu buat ditanya-tanya nih panjang lebar sampai berapa menit ya, 1,5 jam ya. Gitu. Semoga ini bisa berguna buat teman-teman kita semua. Mungkin sampai di sini dulu podcast kali ini atau audio kali ini. Gue selaku moderator pamit. Mungkin mewakili Anas sama Ardel juga kita pamit. Oke, dengan ini gue tutup. Makasih guys, semangat. Makasih teman-teman. Makasih semua. Tunggu Semoga TW-TW. berguna, semangat ya. Iya, bener banget. Ya, kita tunggu janjiannya asyik.